Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman dan Ibu dosen. Kami dari kelompok silabus 7, Badan Usaha Berbentuk Koperasi akan memulai video presentasi kali ini. Sebelumnya, ini adalah perkenalan nama dari kelompok kami. Saya Nikada Yunitasari, absen 19. Saya Niputu Napratiwi, absen 31. Saya Putu Galuh Inten Pratiwi, nomor absen 32. Masalah-masalah usaha dengan non-koperasi. Masalah yang dihadapi di dalam dunia usaha dan dialami oleh pengusaha menengah umumnya dan golongan ekonomi lemah pada khususnya berkisar pada masalah permodalan, kemampuan, dan keterampilan beroperasi serta manajemen bentuk perusahaan dan terbatasnya pasaran. Permodalan dan pembiayaan usaha dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain: yang pertama, modal sendiri dari pemilik saham atau pemilik perusahaan. Yang kedua, modal sendiri berupa bagian laba yang ditanam kembali. Yang ketiga, kredit investasi dari bank, dan yang keempat, pinjaman dari pihak ketiga yang dapat diperoleh dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Keempat sumber tersebut memang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk meningkatkan kegiatannya. Namun, bagi pengusaha golongan ekonomi lemah, dirasa sulit untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Kenapa? Karena perusahaan golongan ekonomi lemah umumnya adalah perusahaan perorangan atau perusahaan tertutup. Masalah kekurangan keahlian, keterampilan, dan pengalaman mengurus dan memimpin perusahaan merupakan masalah kedua yang dihadapi pengusaha swasta nasional umumnya dan pengusaha pribumi pada khususnya. Letak masalahnya demikian ada pada struktur usaha yang pada dirinya mempunyai kelemahan di bidang permodalan dan keahlian manajemen dan teknis, kecilnya perusahaan, serta cara beroperasi secara tertutup sangat menghambat usaha untuk memperbesar perusahaan, termasuk membatasi kemampuan mobilisasi dana dan kemampuan meningkatkan pemasaran hasil produksinya. Alasan menjadi anggota koperasi. Setiap orang memilih menjadi anggota koperasi karena didasari kebutuhan yang dapat diperoleh dari koperasi. Berikut merupakan beberapa alasan seseorang menjadi anggota koperasi. Yang pertama, alasan historis. Sejarah mencatat bahwa pendirian koperasi tidak terlepas dari perjalanan historis suatu bangsa. Setelah ratusan tahun hidup dalam tekanan politik dan ekonomi kolonial, bangsa Indonesia mewarisi suatu keadaan ekonomi dan sosial yang terkenal sebagai ekonomi dualistis. Ekonomi dualistis yaitu suatu situasi perekonomian di mana terdapat ketimpangan sektor perekonomian modern yang dikuasai oleh para saudagar asing dengan perekonomian rakyat tradisional tempat sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya. Setelah Indonesia merdeka, salah satu yang dilakukan adalah memperbaiki taraf hidup rakyat banyak dengan pelaksanaan pembangunan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Sebagaimana terungkap dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, alasan politis. Alasan politis ini bersumber dari pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apabila ada orang-orang yang termasuk golongan ekonomi lemah menyatukan diri dalam suatu badan usaha, maka secara tidak langsung menyatukan dirinya menjadi suatu kekuatan politis. Persatuan di bidang usaha akan membawa para pelaku ekonomi lemah ke posisi yang lebih kuat. Yang ketiga, alasan sosiologis. Selaku makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dorongan atau naluri manusia untuk mempertahankan diri, bergaul, tolong-menolong, perasaan ingin dihargai dan sebagainya, menyebabkan
manusia selalu ada keinginan untuk bergaul, bersatu, atau berkumpul dengan sesamanya. Rasa senasib sepenanggungan inilah biasanya yang mendorong seseorang untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Yang keempat, alasan ekonomis. Alasan ekonomis adalah pertimbangan kemanfaatan ekonomis yang akan diperoleh seseorang bila ia bergabung menjadi anggota koperasi. Alasan-alasan ekonomis untuk pendirian dan atau menjadi anggota koperasi dalam garis besarnya adalah menekan biaya usaha, meningkatkan pelayanan kepada anggota, serta membuka kesempatan bergabung dalam suatu badan usaha. Dan yang terakhir, alasan yuridis. Alasan yuridis adalah landasan yang menjamin pendirian koperasi serta pelaksanaan kegiatannya di dalam suatu negara. Alasan yuridis ini merupakan dasar yang secara langsung ikut menciptakan tumbuhnya iklim berkoperasi di suatu masyarakat, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama pada badan usaha koperasi. Adapun alasan yuridis pendirian koperasi di Indonesia dapat dilihat pada beberapa produk hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Koperasi, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan koperasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Yunda. Partisipasi anggota pada koperasi. Partisipasi dalam koperasi ditunjukkan pula untuk menempatkan para anggota menjadi subjek dari pengembangan koperasi. Anggota menjadi subjek dari pengembangan koperasi, anggota harus terlibat di dalam setiap langkah proses pengembangan koperasi dari tingkat penetapan tujuan, sasaran, atau penyusunan strategi, serta pelaksanaan untuk merealisasikan dan pengendalian sosial sesuai kepentingan anggota. Faktor-faktor positif dan negatif yang mempengaruhi partisipasi anggota. Berdasarkan pengalaman di Indonesia, dikemukakan bahwa beberapa koperasi yang berhasil dalam mempertahankan partisipasi anggota dimunculkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, yaitu 1. Perasaan kelompok yang kuat. 2. Latihan berkesinambungan bagi calon anggota dan anggota. 3. Kunjungan-kunjungan lapangan dari para penggerak koperasi yang berkesinambungan, dialog informal dengan anggota setempat. 4. Para anggota dan penerus melaksanakan rapat-rapat dengan baik. Membuat kartu anggota dan pembukaan yang benar, menerbitkan laporan keuangan bulanan. 5. Menanamkan dan mempertahankan sikap-sikap mental yang baru atau kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan aneka simpanan, pemberian pinjaman, dan aspek-aspek lain untuk bekerja sama dalam koperasi. Lalu, kurangnya partisipasi anggota dalam beberapa koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor negatif, yaitu 1. Kurangnya anggota dan calon anggota, antara lain dalam bentuk latihan anggota dan calon anggota yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. 2. Feodalisme dan paternalisme dari para pengurus koperasi dalam hubungannya dengan para anggota. 3. Kurangnya tindak lanjut yang konsisten dan pengamatan dari rencana-rencana organisasi yang telah disepakati bersama. 4. Manipulasi dibuat oleh bermacam-macam individu menyebabkan timbulnya emosi rasa ikut serta memiliki dari para anggota terhadap koperasi mereka masing-masing. 5. Kartu anggota tidak dibuat dengan baik menimbulkan ketidakjelasan transaksi antar anggota dengan koperasinya ataupun sebaliknya. Materi selanjutnya adalah tujuan dan nilai perusahaan. Menurut Profesor William F. Gluck menjelaskan 4 alasan mengapa perusahaan harus mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Yang kedua, tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Dan yang keempat, tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi.
Dalam banyak kasus perusahaan bisnis, tujuan umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, memaksimumkan keuntungan, yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan, dan yang ketiga, memaksimumkan biaya. Nilai perusahaan merupakan bentuk yang dilakukan oleh investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang dilakukan karena sering dikaitkan dengan harga saham sehingga dapat meningkatkan hasil dan mutu yang terpercaya. Itulah tadi materi dari kelompok kami silabus 7. Kami memiliki 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan partisipasi anggota pada koperasi? Yang kedua, bagaimana cara perusahaan dapat memaksimalkan laba yang diperoleh? Dan ketiga, mengapa alasan ekonomi menjadi alasan seseorang untuk ikut dalam koperasi? Kami juga mempersilahkan teman-teman untuk bertanya kepada kelompok kami dan kami batasi cuma 3 pertanyaan. Dari materi tadi dapat kami simpulkan, yaitu koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Koperasi membantu kegiatan kepada masyarakat maupun organisasi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam usaha bisnis, yang dimana koperasi menjunjung tinggi atas kebersamaan dalam mengolah usaha bisnis yang dilakukan bersama-sama. Koperasi membuat struktur biasanya dengan formal, namun walaupun koperasi dapat sangat membantu dalam usaha bisnis, seringkali ditemukan masalah-masalah entah itu dari anggotanya ataupun dari organisasi koperasi itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.